Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kali ini adalah mengenai keamanan transaksi online. Di sini kita akan melihat bagaimana keamanan transaksi online yang disebut dengan transaksi melalui e-commerce. Ini secara umum, tentu saja keamanan dalam e-commerce ini merupakan salah satu komponen ataupun service yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce. Untuk menjamin keamanan, perlu adanya kemampuan dalam bidang yang dapat diperoleh melalui penelitian maupun pemahaman. Namun dalam prakteknya, berbelanja di web ini akan memerlukan koneksi ke internet atau browser yang mendukung transaksi elektronik yang cukup aman seperti Microsoft Internet Explorer atau IM maupun Escape Navigator maupun Chrome saat ini mulai digunakan, Firefox dan sebagainya, aplikasi browser. Nah, dalam Microsoft dan Netscape ini bekerjasama dengan perusahaan kartu kredit seperti Visa dan Mastercard, serta perusahaan-perusahaan internet security seperti VeriSign. Ini membuat standar enkripsi khusus yang membuat transaksi melalui web ini menjadi sangat aman atau secure. Bahkan Visa dan Mastercard ini juga menyediakan jaminan keamanan 100% kepada pengguna dari kredit card yang menggunakan e-commerce. Nah, jika kita lihat dari pengamanan di internet, tentu ini membutuhkan satu sistem firewall, di mana firewall ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk satu komponen atau sekumpulan komponen jaringan yang berfungsi untuk membatasi akses antara dua jaringan. Di firewall ini bisa berupa solusi hardware dan software yang membatasi akses dan jaringan internal ke internet ataupun sebaliknya. Nah, adapun kelemahan dari firewall, di sini firewall ini tidak dapat melindungi jaringan dari serangan koneksi yang tidak melewatinya, atau terdapat pintu lain yang menuju jaringan tersebut. Dan firewall juga tidak bisa melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenalnya, serta firewall juga tidak dapat melindungi dari serangan virus. Lalu amankah berbelanja secara online? Nah, ini tentu internet akan meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja, dan banyak juga yang masih belum percaya juga dengan tingkat keamanan dari internet itu sendiri. Maka kepercayaan atau trust ini merupakan fondasi bagi e-commerce. Jadi apakah sudah sampai pada level yang bisa diterima atau acceptable yang bagi user? Dan biasanya tentu bisnis ini tidak dapat menunggu sampai terjadi aman 100%, maka bisnis tetap berjalan. Ini jika kita lihat dalam prakteknya, lebih mudah mendapatkan nomor kartu kredit lewat transaksi konvensional dibandingkan dengan melalui jaringan komputer. Dan penggunaan kartu kredit seperti di hotel, restoran ini tentu akan menyisakan satu slip transaksi kartu kredit. Lalu dengan kredibilitas penjual dan pembeli ini akan menentukan keamanan. Dan seperti percayakah kita pada orang yang tiba-tiba mengirimkan email ke kita untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekeningnya? Lalu apakah kita percaya begitu saja jika ada saran dari sebuah situs web yang tidak kita kenal? Nah, ini merupakan risiko dalam hal bertransaksi dan memastikan bahwa proses yang kita lalui ini sudah cukup aman. Nah, berikut merupakan 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk kita pahami untuk menjamin tingkat keamanan dari satu website. Di mana langkah-langkah ini bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah dengan penggunaan SSL atau Secure Socket Layer. Dipastikan website kita ini sudah menerima sertifikat SSL, di mana SSL ini adalah sebuah sistem keamanan yang membuat website kita seolah-olah sudah tervalidasi oleh perusahaan tingkat dunia. Ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan pengunjung maupun calon pelanggan. Jadi dengan menggunakan adanya SSL, website akan otomatis berubah menjadi HTTPS, menjadi lebih secure. Untuk proses pemasangan sertifikat SSL ini cukup mudah dan cepat, dan biayanya pun cukup bervariasi. Jadi dengan sertifikat ini tentu para calon pembeli pun akan menjadi merasa lebih aman saat bertransaksi melalui website. Yang kedua adalah dengan pilih payment gateway yang sudah terpercaya. Ini proses pembayaran yang mudah dan aman tentu akan sangat diinginkan oleh semua calon pembeli. Ya, proses pembayaran, jadi kita hanya tinggal melakukan klik dan kita akan menemukan apa yang kita cari. Oleh karena itu, perlunya penggunaan payment gateway. Ini adalah pilihan yang wajib dilakukan. Yang terpenting, pilihlah layanan payment gateway yang memiliki kantor resmi di Indonesia juga, sehingga akan mudah melakukan tracking di payment gateway jika website kita bermasalah. Jadi lebih mudah penanganannya atau melakukan investigasi terhadap satu komplain. Lalu yang ketiga adalah pentingnya sebuah FDS.
Jadi tentu tidak kriminal, ini nggak hanya terjadi di dunia nyata. Ada banyak kasus penipuan dan transaksi online ini juga harus kita waspadai. Untuk itu maka tidak ada salahnya jika website penjualan ini kita pasangkan sebuah sistem pendeteksi fraud atau dikenal dengan FDS, Fraud Detection System. Di mana FDS ini memungkinkan untuk memblokir setiap transaksi yang terdeteksi fraud, sehingga bisa membatasi jumlah pembelian per hari, bahkan juga dapat memblokir IP dari calon pembeli. Berikutnya yang keempat adalah cara kita bisa mencari admin yang paham tentang payment gateway. Nah, ini cukup penting karena tidak semua admin juga dapat menangani proses order online ini paham tentang proses pembayaran dengan penggunaan kartu kredit. Jadi seorang admin di website jualan ini tentunya kita harus tahu dan paham bagaimana menangani spesies fraud. Jadi si admin juga harus bisa mengindikasi apakah transaksi tersebut fraud atau bukan. Dan juga harus paham langkah-langkah apa untuk mencegahnya. Karena sebagus atau sekuat apapun sistem, maka tetap harus ada peran admin yang cukup paham dan andal di dalamnya. Disebut dengan istilah man behind the gun. Gitu. Lalu berikutnya yang kelima, install aplikasi firewall. Nah, ini maka tentu kita tidak ingin website penjualan kita ini disusupi dengan banner atau iklan-iklan yang nggak jelas, yang nggak ada hubungannya dengan penjualan. Nah, tadi kita bisa menginstal aplikasi web firewall, di mana dia akan memfilter atau bahkan memblokir iklan-iklan yang masuk tanpa seizin kita. Nah, dengan cara ini, website ini menjadi aman. Dan juga pembeli tentu akan merasa lebih nyaman saat berbelanja di website. Nah, berikut adalah gambaran tentang bagaimana sumber lubang keamanan ini terjadi, mulai dari sisi pembeli. Di sini ada nomor kartu kredit yang cukup privasi, di mana di sini akan ada peluang terjadinya penyadapan melalui networknya disadap, lalu melalui ISP, melalui jalur internet, disadap di proses perjalanannya, ataupun dalam perjalanan dari internet ke penjual. Nah, maka keamanan yang harus diperhatikan di sini adalah bisa kita lihat dari sisi pertama itu adalah sistem atau operating system, yang kedua dari sisi network, dan yang ketiga adalah dari sisi aplikasi ataupun database. Nah, ini tentu saja perlu pengamanan dari aplikasi database sehingga tidak mudah dihack atau dibobol oleh orang-orang yang tidak berwenang. Nah, ini juga ilustrasi dari proses berjalannya nomor kartu kredit. Sehingga kalau kita lihat di sini, jika kita tidak menggunakan payment gateway, tentu kartu kreditnya akan muncul di mana-mana. Di semua toko ya ada, misalkan jual-jual.id, lalu toko lain misalkan Pasuko.id, lalu ada toko lain jualan ID dan seterusnya. Nah, maka dengan fungsi payment gateway, seperti yang digambarkan di ilustrasi tersebut, pembayaran via payment gateway ini akan lebih secure. Nomor kredit ini hanya akan ada di payment gateway-nya saja. Ada payment gateway, lalu bisa diakses oleh www jual juga ID, misalkan penjual pertama, penjual kedua, misalnya www.co.id, dan sebagainya. Jadi dengan fungsi payment gateway, nomor kreditnya hanya tersimpan di payment gateway-nya saja. Tidak tersimpan di semua toko seperti di ilustrasi yang sebelumnya. Nah, pada keamanan e-commerce ini juga kita lihat yang menandakan satu retailer website aman atau tidak. Ini adalah biasanya kita akan melihat tanda khusus yang muncul di status bar di bagian bawah layar browser. Jadi kalau misalkan di browser IE dia akan muncul tanda gembok, ataupun di browser yang lain biasanya akan muncul gembok terkunci di pojokan status bar. Kalau sedangkan di pengguna Netscape Navigator dia akan melihat tanda kunci di pojok kiri status bar. Nah, maka jika tanda-tanda seperti itu muncul, berarti kita sedang terkonek ke server yang aman. Jadi meskipun begitu, karena standar dipakainya di Secure Connection ini relatif baru, belum semua cybershop menggunakan standar ini. Ini kumpulan dari banyak cybershop juga telah terintegrasi yang dinamakan dengan cybermall. Jadi beberapa cybermall ini akan mengecek terlebih dahulu legitimasi dari cybershop yang akan masuk. Nah, sehingga bisa menghindari adanya cybershop yang palsu. Lalu di beberapa cybermall juga ini bisa akan menyediakan jasa-jasa tambahan seperti billing atau tagihan yang tersentralisasi dan menjadikan proses belanja ini menjadi lebih aman dan mudah. Ini faktor keamanan dalam e-commerce yang masih diperhatikan adalah pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik,
Dan tentu juga penambahan perangkat-perangkat elektronik baik dari sisi hardware maupun software, di mana fungsinya ini adalah melindungi data dan sarana komunikasi serta transaksi yang cukup penting. Maka jika kita lihat proses pengamanan di keamanan e-commerce ini bisa kita lakukan melalui yang pertama ini adalah authentication atau keabsahan pengirim, di mana identitas pengguna atau pengirim data ini teridentifikasi. Jadi untuk meminimalisir adanya kemungkinan penipuan. Lalu yang kedua adalah confidentiality, ini adalah sifatnya kerahasiaan data, sehingga data ini tidak dapat dengan mudah dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak berhak. Lalu ketiga adalah integrity, di mana ini adalah terkait dengan keaslian data. Jadi sehingga data tidak bisa dirubah secara tidak sah. Lalu berikutnya adalah non-repudiation atau anti penyangkalan. Jadi tidak ada penyangkalan pengiriman data, baik dari pihak penerima maupun pihak pengirimnya. Demikian pembahasan mengenai keamanan e-commerce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.